Saya bantu dari sini ya. Nah, tuh silahkan. Diterima. Ini yang kemarin. Sudah ganti nama dia saudara-saudara. Iya, gimana Enggak Nurun ganti ala nama, ganti Nurin? akun Gimana? aja. Nurun ala Nurin kita ini kan udah banyak ngobrol ya. Udah panjang lebar kita ngobrol. Kenapa sih Yang kamu? kemarin siapa, Bang? Jangan ini. Kemarin kita ngobrol kan? Panjang lebar kan? Yang saya bilang Allah itu Gimana? khairul makirin. Kemarin kita sedang Bentar. membahas Allah itu gelarnya itu khairul makirin. Tahu nggak artinya khairul makirin? Langsung ke tema ini aja, Bang. Oke, baik kita ke tema ini. Jadi gini, Nurun ala Nurin. Saya sudah bilang, seandainya saya ngobrol dengan Islam yang mendalami agama Islam, bukan saya yang menyuruh dia ngakui Muhammad Rob, dia langsung sendiri berinisiatif. Coba Nurin, kamu akui nggak bahwa Muhammad itu Robmu? Tidak. Tidak, wah ini orang awam. Kenapa? Kenapa dia bukan Robmu? Kenapa kok pengen tahu alasannya? Kenapa kok ada pertanyaan kalau Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu sebagai Rob? Itu asal muasalnya bagaimana bisa seperti Begini, itu? begini. Kalau ada seseorang, dia taat, takluk, tunduk, menyerahkan ketaklukan penuh kepada setan. Siapa yang Betul. dibuat dia menjadi Robnya? Oke. Jadi di sini ada konsep Jangan antara gitu konsep. dulu, sebentar. Kita singkat dulu. Kita sederhanakan bahasa kita. Ada seseorang bernama si Fulan, oke? Si Oke. Fulan ini dia patuh kepada iblis, mengikuti ajaran iblis, takluk kepada perintah-perintah iblis itu. Siapa yang dijadikan oleh si Fulan ini sebagai Robnya? Oke. Siapa? Boleh saya jawab? Sekarang udah boleh jawab? Silakan. Oke. Di sini ada dua konsep antara Tuhan dan menuhankan, itu hal yang sangat berbeda, Bang Edis. Kalau Tuhan itu adalah entitas tertinggi yang diyakini sebagai pencipta dan penguasa alam Kita semesta. jangan Kalau kemana-mana menuhankan, dulu, Putri. oke, kalau Dijawab dulu. menuhankan, oke, ini lagi dijawab. Kalau menuhankan berarti seharusnya yang harusnya kita lakukan kepada Tuhan diaplikasikan atau dilakukan kepada hal selain Tuhan. Ini sudah menyalahi konsep. Seperti kita memperlakukan Muhammad sebagai Tuhan, itu sudah menyalahi konsep dan itu dosa besar. Baik. Tuhan Sekarang itu saya tanya. Rasul, bukan yang Sekarang saya kita tanya. tuhankan, bukan yang kita sembah. Gini Gitu. Nurin, makanya gini. Coba kamu itu jangan boros bicara. Boros. Gini loh. Saya tanya, ada si Fulan. Oke? Tanya sama si Iya. Yusuf PI, sama si Fulan itu siapa? Si Anu atau si Fulan. Si Anu Ya? kali. Nah, si Fulan atau si Anu ini, dia itu taat kepada iblis, mengikuti perintah iblis, menjalankan apapun yang diperintahkan oleh iblis. Dia Berarti menyerahkan menuhankan ketakluk sebentar. iblis. Berarti siapa yang dijadikan dia sebagai Robnya? Iblis dong. Iblis. Karena menuhankan iblis. Karena dia mengikuti takluk patuh betul. kepada iblis itu. Iya, betul. Makanya Setuju. iblis itu menjadi Robnya, betul? Betul. Betul. Oke, sampai sini dia masih Betul. pintar. Oke, baik. Enggak lah. Baik. Sekarang gini, sebagai seorang muslim, kamu sebagai seorang muslim, wajib tidak kamu berbuat seperti itu kepada Muhammad? Tidak dong. Tidak. Berarti seorang muslim tidak boleh takluk, patuh, tunduk kepada Muhammad ya? Ini konsepnya lain ya. Wah, mulai standar ganda. Nggak bisa. Mulai dah Konsepnya standar ganda. karena Muhammad itu bukan Tuhan. No. Jadi jangan diperlakukan sebagai mana sebentar. Tuhan. Oke, Tadi ya? siapa Tuhannya atau Robnya orang yang si Fulan tadi? Ya udah, itu jangan bolak-balik ke situ. Itu kan tadi iblis, menuhankan iblis. Oke, berarti iblis itu jadi Tuhan nggak? Jadi Tuhan. Jadi Tuhan. Karena apa iblis jadi Jadi- Tuhannya?
Iya, karena takluk kepada Takluk iblis. kepadanya, patuh tunduk kepadanya, betul. Iya, Nah, umat iya. muslim wajib tidak berbuat seperti itu kepada Muhammad. Ini beda konsep. Wah, 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 wah. Sebentar, wajib tidak umat muslim berbuat seperti itu kepada Muhammad? Tidak, kalau Tidak wajib. kepada Oke, ambil Muhammad, Al-Quran sekarang. itu Ambil Al-Quran sekarang biar saya beda, kasih tunjuk mana bukan ayatnya. menyembah No, seperti kepada Tuhan. ini. Mulai. Mau saya kasih tunjuk ayatnya? Boleh, silakan. Oke. Buka Quran surat Al-Ahzab nomor 36. Silakan. Silakan dibuka di layar saja di situ. Nah, ini dia. Kali-kali jangan menyuruh Baik. terus ganti-gantian Saya dulu aja. tunjukkan ya surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. Baik. Al-Ahzab ayat 36. Kita tunjukkan. Baik ya, surat Al-Ahzab nomor 36. Baik, saya putar kamera saya. Sekarang saya tampilkan di depan. Oke, sudah kelihatan? Oke, bacakan saja, Oke. Bang. Silakan baca. Ini surat Al-Ahzab ya. Al-Ahzab nih. Al-Ahzab 36. Ya. Oke. Baca saja, Bang. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan satu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah, oh Allah doang, oh bukan, oh ternyata Allah sama Muhammad. Pikir saya Allah doang tadi. Ternyata Allah sama Muhammad nempel. Barang siapa, aduh sebentar. Bentar nih. Banyak sekali nih penjelasannya. Sebentar ya. Nih. Barang siapa yang mendurhakai Allah. Oh ternyata Allah dan Rasulnya. Sorry. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah ia telah sesat yang nyata. Sekarang saya tanya. Kalau Rasulnya sudah menetapkan satu ketetapan, bolehkah kamu punya urusan lain selain daripada patuh dan taat? Ya patuh, ya taat. Terus kok kau bilang tadi? Kayak gini. Terus kok kau bilang tadi nggak usah ditaati? Tapi bukan berarti disembah. Konsepnya lain. Nggak usah ngomong Meneladani sembah. itu bukan- Kita nggak ngomongin sembah. Kita ngomong Yang namanya mentuhankan. Tuhan, itu Sebentar. pasti disembah. Kita nggak ngomong menyembah. Kita ngomong mentuhankan. Oke, makanya Oke. saya tadi bilang Sekarang, di awal, antara pelan-pelan. Tuhan dan menuhankan itu hal yang berbeda. Makanya saya bilang kita nggak bahas nyembah. Kita bahas menuhankan. Oke, Tuhan Oke. dan menuhankan. Kan Oke, beda sekarang beda. saya tanya. Shh, pelan-pelan. Pelan-pelan. terlalu Kenapa keras, disebut menuhankan? Menuhankan Kriteria apakah sehingga perbuatan itu adalah perbuatan menuhankan? Menuhankan itu melakukan suatu tindakan seolah-olah seseorang, bisa juga ditujukan kepada seseorang, bisa juga ditujukan kepada benda atau ideologi, seolah-olah dianggap sebagai Tuhan. Jadi antara Tuhan dan menuhankan beda sekali Jadi Muhammad konsepnya. tidak kalian anggap seolah-olah dia adalah Allah? Tidak, dia adalah Rasul. Tahu Dan nggak apa jelas kata banget Muhammad? Rasul Barang tidak siapa disembah. yang barang Kalau siapa yang taat meneladani, kepada iya. Muhammad sama saja dengan taat kepada Allah nggak? Kalau meneladani, iya, meneladani. Mulai nih. Barang siapa yang taat kepada Muhammad sama nggak itu dengan taat kepada Allah? Ya kan perintah Muhammad sama Kan dengan mulai kan? Loh, terus nggak bisa. Apa yang dikatakan Muhammad tadi itu kamu merupakan perintah bilang Allah. seolah-olah kalau patuh kepada Nggak dia bisa. sama saja seolah-olah patuh kepada Sang Pencipta gitu, benar nggak? Iya, kalau apa yang dikatakan Itu kalian lakukan kepada adalah Muhammad. firman dari Allah, sama Mana? saja kita taat kepada Allah, tapi tidak menuhankan Muhammad. Oh, taat Gitu. kepada Muhammad, tapi taat kepada Allah, betul. Taat kepada Muhammad. Kita taat kepada Allah dan Oke, semua orang-orang yang dikatakan nyium-nyiumin batu Muhammad ke Arab, kan taat ada kepada selalu siapa? dalam wahyu-wahyu Allah tuh katakanlah hai Muhammad. Oke, baik.
Orang Oke. nyium batu ke Arab itu taat kepada Allah atau taat kepada Muhammad? Orang nyium batu ke Arab, cium batu itu kan hanya ritual Yang sebagian ditanya orang. apa, yang dijawab apa? Orang yang nyium batu ke Arab, dia sedang mentaati Allah apa mentaati Muhammad? Tidak mentaati Allah dan tidak menaati Muhammad, itu hanya bagian ritual kecil bentuk penciptaan kita. Jadi dia Enggak, mentaati siapa itu? gini ya. Mentaati. Enggak, orang yang nyium-nyiumin batu, terus hirup-ngirup air. Menyium-nyium batu itu bukan bentuk ritual sesembahan kita kepada Allah gitu, bukan Enggak, dia sebagai mentaati bagian dari siapa sholat itu? yang wajib dilakukan begitu. Dia selagi mentaati siapa nyium-nyium batu? Itu lagi bentuk kecintaan saja kepada Tuhan yang yang seolah-olah disimbolkan di Ngikutin situ. Allah. Enggak, Ngikutin siapa? masa batu Nggak ditaatin? dibilang nggak sadar-sadar. Kenapa kalian nggak sadar-sadar bahwa kalian tuh nuhanin Muhammad? Tidak. Gimana sih? Oke, gini aja dah, gini aja. Gini, Oke. ada orang nih, saya pernah nonton. Kalau kita menuankan Muhammad Sebentar, sudah sebentar. sesat. Nurun. Nggak bisa. Saya pernah dengar begini nih. Pernah lihat nih. Ada orang di India, gitu. Oke. Wah, dia ini kalau dia kencing gitu, diminum sama pengikutnya. Klok. Kencingnya diminum. Kencing sendiri. Ludahnya suci ludahnya. Kalau dia ludah kan nempelin ke badannya. Keringetnya dikerok. Parfum. Coba, ketika orang memperlakukan orang lain seperti itu, menurutmu itu sudah masuk menuhankan nggak dia? Memperlakukan orang lain suruh minum air kencingnya. Jelas itu sudah menuhankan. Menuhankan. Kamu tahu nggak kencingnya Muhammad tuh diminum sama pengikutnya? Enggak tahu. Nggak tahu, pantesan. Makanya kamu masih Islam. Oh, gimana? Kamu tahu kencing Muhammad diminum, keringetnya jadi rebutan, ludahnya. Tangkap ludahnya Rasul. Nggak tahu. Nah, baik. Kita dengar dulu. Walaupun itu tahu ada cerita-cerita tapi tidak apa ya. Ya, karena kamu nggak belajar agama Islam. Gimana sih? Kamu tidak pernah Ini tahu framing yang betapa nyata Muhammad kalau itu begitu. dikultuskan Ngaco aja. oleh para pengikutnya. Kamu tidak pernah tahu itu.